adik-adik semuanya saat ini sudah siap untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, yuk kita mau sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami semua. Dan sekarang kami mau pakai kekuatan yang Tuhan berikan buat kami untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. BICC Kids, are you ready to praise Jesus? Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Kita nyanyiin lagu ini ya. Saat
teman-teman, yuk sekarang kita mau bawa hati kita, hidup kita mau berserah sama Tuhan. Kita mau follow Tuhan, kita mau berikan hati kita, beri yang terbaik lewat pujian ini. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat semuanya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, kami berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, Kita angkat tangan kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan kami Tuhan, pakai hidup kami, hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan.
Meskipun kami masih kecil, meskipun umur kami belum banyak Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai hidup kami Tuhan. Kami mau jadi berkat, kami mau jadi alatnya Tuhan. Biar lagu ini menjadi persembahan yang manis dari kami buat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita boleh angkat kedua tangan kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Sing it louder. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, yes Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Katakan lebih keras lagi. I have decided,
mau memilih Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami mau follow Tuhan, kami mau ikut Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Karena Engkau adalah pilihan kami yang terbaik. Engkau pilihan kami yang tidak pernah salah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Biar Tuhan buka hati kami, pikiran kami. Biar kami menerima apa yang Tuhan mau ajarin sama kami. Dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Pastinya luar biasa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau sampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Nah, kakak tunjukkan gambarnya dulu ya adik-adik. Adik-adik coba tebak nih gambar-gambar yang kakak sudah tampilkan. Nah, ada di situ semangka. Betul. Terus apa lagi? Pepaya. Ya, benar. Terus apa lagi? Alpukat. Dan durian. Adik-adik, suka nggak dengan buah-buah yang ini, yang kakak tampilkan ini? Terus ada lagi nih adik-adik, gambar yang berikutnya. Ada nangka, ada jambu biji, ada juga jeruk, dan ada juga salak. Adik-adik, di antara buah yang kakak tunjukkan ini, atau yang kakak tampilkan gambarnya ini, adik-adik lebih suka buah yang mana? Kalau kakak sih sukanya durian. Sebenarnya sih kakak suka semua itu buah ya, karena apa? Kalau kita rajin makan buah, kita sehat. Nah adik-adik, kakak sengaja tampilkan gambar-gambar yang ada bijinya. Buahnya itu yang ada bijinya. Tadi kan semangka dia ada biji, terus pepaya ada bijinya, alpukat ada juga bijinya, durian ada bijinya, nangka ada bijinya, jambu biji, namanya juga udah jambu biji ya. Terus jeruk dan salak. Nah, biji ini kan ada yang kecil ya, kecil seperti jambu biji, kecil sekali ya, seperti ukurannya mungkin seperti beras. Nah, tapi adik-adik, kalau buah yang kecil ini ditanam, yang kecil tadi ya, baik itu durian, itu ditanam dan dia numbuh. Waktu dia tumbuh, pohonnya besar, batangnya besar, banyak ranting-rantingnya dan daun-daunnya adik-adik, lalu dia berbuah. Buahnya banyak dan kita bisa nikmati buahnya. Nah, kalau tadi bijinya itu ditanam di tanah yang subur, terus dirawat ya, dipelihara dengan baik, mungkin disiram, dikasih air yang cukup, terus dikasih pupuk dan disemprot dia dengan ini supaya dengan pestisida, mungkin supaya apa adik-adik, supaya bunga-bunga waktu dia berbunga itu nggak dimakan sama ulat atau yang lainnya dan dia bisa berbuah, kita nikmati. Nah adik-adik, hari ini kakak mau sampaikan firman Tuhan. Rupanya dulu Tuhan Yesus pernah mengambil satu biji. Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan sorga, satu biji yang kecil, ukurannya kecil banget. Nah, di dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 34, nanti adik-adik bisa baca ya. Bijinya itu adalah biji sesawi, kecil. Tapi ternyata biji sesawi ini kalau ditanam di tanah, terus dia numbuh, ya dia numbuh, dipelihara, dia menjadi pohon yang besar, sangat besar. Daunnya juga banyak adik-adik, sehingga burung-burung bisa hinggap di sana, berteduh di sana, dan orang-orang juga bisa berteduh di bawah pohon itu, merasakan keteduhan. Nah, bermanfaat buat banyak orang. Nah, apa yang mau kita ambil dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ini? Adik-adik, kalau hal yang kecil kita lakukan, sama halnya misalnya kita nih melakukan hal yang baik ya, mungkin awalnya kecil, tapi kalau kita terus melakukannya, kita nggak berhenti melakukan yang baik, walaupun sepertinya kecil, maka itu akan menghasilkan hal yang sangat besar, buah yang sangat besar. Contohnya
di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, adik-adik terbiasa tuh kalau ada teman kalian yang jatuh, terus adik-adik tolong ya, ulurkan tangan, tolong gitu ya, nggak masa bodoh, nggak cuek gitu, tapi ulurkan tangannya menolong. Di sini nih ada gambarnya ya adik-adik ya. Nah, tolong dia. Nah, kalau ini kita lakukan, maka hati kita ini penuh dengan belas kasih. Kita terus tabur kebaikan. Dan juga ini adik-adik gambar yang berikutnya ada anak-anak yang dia rajin ibadah, rajin doa. Dia berdoa, dia beribadah, terus dia nggak hanya ibadah hari Minggu, terus minggu depannya nggak datang, nggak gitu, tapi dia tekun, terus menerus dia datang setiap hari Minggu beribadah, maka imannya akan semakin bertumbuh. Jadi kalau kita melakukan yang dari kecil, tekun melakukannya adik-adik, itu akan menghasilkan buah yang sangat besar. Dan pastinya Tuhan sangat senang kalau kita menjadi orang yang berbuah kebaikan, menghasilkan buah yang baik. Nah, adik-adik, biarlah kita di sepanjang kehidupan kita, hari demi hari, kita boleh melakukan hal yang baik. Ayat hafalannya adik-adik buat kita hari ini adalah di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, adik-adik hafalkan ayatnya ya. Nah, kalau sudah hafal boleh nanti ditulis di kolom chatnya ya. Bagaimana adik-adik sudah menghafal ayat firman Tuhan. Kalau adik-adik tekun menghafal ayat firman Tuhan setiap minggu, maka adik-adik akan banyak mengerti tentang firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami belajar untuk kami melakukan, mungkin kelihatannya kecil, tapi kalau kami melakukannya tekun terus menerus, maka itu akan berbuah dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati anak-anakmu ini supaya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai family, apa kabar? Minggu depan tanggal 24 Juli kita akan mengadakan ibadah spesial Hari Anak Nasional di dalam ibadah raya 2 dan 3. So Bapak Ibu semuanya jangan sampai nggak hadir dan diajak anak-anaknya sekalian untuk beribadah bersama. Tentunya di dalam ibadah ini kita juga akan dilayani oleh anak-anak dari BICC Kids. I hope to see you there and God bless you. Happy Sunday.